Good morning, good morning. Hai, good morning. Wait, saya sambil bikin pin komen dulu. Hang on there katanya. Oke, kita juga sambil masih menanti tamu spesial kita hari ini. Hai Mas David. I miss you so much. Hai Sir Mike. Wah, jauh-jauh nih dari Permata Hijau dan dari Brisbane. Alexander Kennedy akan segera bergabung dengan kita. Wah, ada Mbak Iin juga nih. Wah, mama-mamanya angkatan pertama. Hai Alex. Nah, Alex udah ada. Sebentar, saya bikinin ini dulu. Alexander Kennedy. Oke, kita pin comment dulu and then I will invite Alex. Yap, Alex. Dan halo Alex dari Halo. Hai Alex. Wah, seger banget. Lex, kamera kamu kurang turun dikit mungkin. Nah, ya. Hampir. Yes, yes. Oh, ini kayak Suryadi ya. Ini Iya. IG live-nya gaya dari mobil. Meskipun Saya mobilnya nggak kemana-mana inspirasinya karena tetap PSBB ya. dari Pak Yadi gitu. Oh, inspirednya dari Pak Cahyadi. Iya, kata Bu Oke. Iin, anakku, anak aku, adik aku deh. Aku karena sekarang panggilannya kakak Dea. Kakak. Oh, ada Ya. Ricky Anderson. Hai, Ricky. Halo. Sherin. Aduh, oke. So, hari ini kita ada Hangout with Alumni Series, yaitu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Inspiring Journey of Alexander Kennedy. Jadi hari ini kita akan selama satu jam ke depan kita akan tanya-tanya sama Alex mengenai perjalanan dia sampai ada di saat ini, gitu ya. Nah, Ya. Lex, jadi sebetulnya Hangout with Alumni ini tadinya muncul pada saat kita pengen ngobrol-ngobrol dengan salah satu alumni dari 2015. Lalu pas kita lagi Zoom, terus ada request nih, mau sama Cijuju dong? Oke, kita hadirkan Cijuju. Terus pas Cijuju muncul, mau sama Kak Marsha dong, mau sama Kak Alex. Akhirnya kita approach satu-satu dan ini semuanya based on permintaan netizen nih. Ya, jadi nanti Oke. pada hari ini buat adik-adik kelas yang menonton atau teman-teman yang menonton yang pengen siapa yang didatengin ke acara Hangout with Alumni, please comment, nanti kita akan invite juga gitu. Dan hari ini adalah Alexander Kennedy ini sesuai request netizen. Ternyata kamu banyak fans juga loh, Lex. Wow. Iya, dan Alex ini nanti kita akan cari tahu ya perjalanannya, Lex. Alex Ya. kan angkatan pertama nih di Hotel Business Program Podomoro University. Ya. Tuh. Lex, apa sih yang membuat seorang Alexander Kennedy mau sekolah di kampus yang waktu itu Alex bahkan belum tahu kampusnya akan ada di lantai berapa, bentuk gedungnya gimana, belum ada lah fisiknya waktu itu. Tapi kenapa Alex udah bisa percaya untuk spending 4 tahun komitmen bersama Hotel Business Program Podomoro? Pertama itu apa ya? Ketemunya itu juga sebenarnya by accident dalam tanda kutip ya. Oke. Jadi Terus? saya itu waktu itu masih kelas 11 ya, grade 11, terus sama Steffi. Berdua tuh. Oh iya 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 iya. Terus Steffi arsitek ya? ya betul. Nah terus saya tuh ada ini kan apa namanya, dari sertifikat dari Cambridge. Sebenarnya tuh kalau keluar negeri udah bisa masuk sebenarnya ke uni-uni. Nah tapi di situ saya coba kayak ini ada kampus baru nih Podomoro kan. Terus pertama itu yang approach mulai si Steffi nanyain, ini bisa nggak nih kalau misalnya kayak case kayak saya gitu kan pakai apa namanya, ijazah luar. Nah ternyata itu belum bisa, tapi ada cara lain. Kalau udah batas umur berapa saya lupa, itu bisa ambil yang paket C itu, yang nantinya bakal Betul. ada cerita unik tentang paket C. Cerita heboh itu, Lex. Nah terus di situ juga sama marketingnya terus dijelasin, nanti kalau misalnya lulusan dari Podomoro University itu punya peluang lebih besar lah, contoh buat kerja di grupnya APL yang di Betul. Podomoro. Nah Yes. dari situ ya udah nih, kan
dari awal itu emang udah kehook lah, kepikat sama si marketingnya nih buat join. Akhirnya pada suatu hari ya udah macam ini ya udah kamu coba aja di Podomoro kayak gitu loh. Nah terus itu kan banyak jurusan yang ini kan banyak, lumayan lah jurusan walaupun belum sebanyak sekarang, tapi dulu ada beberapa Yes. pilihan. Terus saya mikirnya kayak, duh, ambil bisnis, mikirnya banyak, accounting, akhirnya kayak, wah ini kan hotel dulu lagi, apa ya, kuliah hotel itu lagi kayak booming gitu kan. Nah akhirnya saya langsung ya, oh yaudah ada hotel, coba hotel, kayak gitu. Jadi sebetulnya Oke. awalnya itu, ya, awalnya itu tuh kayak yang Ai selalu bilang ke Kak Dea gitu ya, atau ke dosen lain, Ai itu sebetulnya kuliah itu tujuan awalnya itu ya udah kuliah kayak gitu ya. Tapi sepanjang jalannya itu ketemu hal-hal yang kayak, wah untung aja kuliah di Podomoro kayak gitu loh. Oh, that's so sweet. Nah, betul kata Miss Harry. Miss Harry katanya, Miss Biwin katanya pernah dengar cerita kehebohan Alex di tahun-tahun pertama. Wah, Miss heboh banget, Miss kita itu hidupnya memang. Nah, Lex, setelah kamu waktu itu masuk ke hotel bisnis ya, tadi I'm so touched pada saat Alex bilang banyak menemukan hal-hal yang menyenangkan dalam perjalanannya. Betul ya, hotel bisnis itu kayak kemarin kata Marsha juga, memang kita itu pada saat buat kurikulum sebisa mungkin anak-anak yang baru masuk itu masih main-main dulu gitu. Jadi kita buat main-main, praktikal dan segala macam sampai akhirnya naik meningkat ke level manajerial. Kenapa kalau dikasih yang berat-berat di awal, nanti semuanya anak perhotelan kabur ya Lex. Ya, betul. Nah, itu akan nanti membawa cerita bagaimana Alex dan angkatannya telah berhasil membuat kami merubah beberapa mata kuliah dan baru saja di tahun ini kita merubah kurikulum dan Alex adalah salah satu reviewernya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ke sana. Nah, Alex, lalu kita masuk nih setelah kehebohan tadi ya dengan cerita pakai C dan etc. tadi, kita langsung masuk ke practical, Lex. Kan Oke. Alex nyangka nggak sih waktu itu udah kayak practical housekeeping, practical F&B gitu, FO dan segala macam. Kamu nyangka nggak sih bakal melakukan hal-hal seperti itu? Itu juga salah satu alasan kenapa Ai mau kuliah di Podomoro University ambil hotel bisnis, karena dari awal udah dibilangin kita di sini tuh bakalan lebih banyakin praktek daripada teori. Nah, itu Ai setuju. Kenapa? Karena teori itu tuh ya elah kita mah nggak usah kuliah kalau mau tahu teori. Di internet banyak kan teori kayak gitu. Iya, Tapi ya bisa baca ya. betul, praktikal itu tuh yang bikin apa ya, mengasah lah skill-skill kita. Sampai satu saat dimana itu bakalan benar-benar kepake di industri nantinya. Soalnya kalau di industri itu kan bukan soal teori, tapi soal how you do it, kayak gitu kan. Wih, mantap. Nah, Lex, oke, karena Alex sudah menyentuh mengenai industri. Lalu Alex intern nih, internnya adalah di hotel kita dan ini yang paling keren. Alex itu gara-gara Alex, saya ditelepon sama GM. Terus bilang, Alex ini semester berapa? Terus saya bilang, Alexander Kennedy ini baru semester 3. Oh, nggak bisa ya, Dea? Kita langsung hire dia. Ya tentu tidak bisa, nanti tunggu sabar dulu semester 8. Semester 3 sama halnya dengan Marsha kemarin, ini GM-GM udah pada langsung nelfon I gitu, gara-gara seorang Alex dan seorang Marsha. Nah Lex, pada saat kamu internship di Pullman Central Park, boleh cerita nggak? Pullman Central Park adalah bagian dari keluarga besar Agung Podomoro Land. Dan 2014 itu Alex kita tempatkan di situ. Lalu Alex apa aja kegiatannya pada saat internship di Pullman Central Park, Lex? Wow, kalau di CP itu apa ya? Pertama mungkin Ai ceritain dulu ya background kenapa Ai bisa pilih di ini ya, di apa? Oh iya, Pullman iya, Jakarta. boleh. Iya. Awalnya itu kan Ai mau ke Bali. Nah, but then lagi ngurus perbaikan untuk yang paket C itu waktu itu. Betul, sehingga kamu harus di Jadi, Jakarta ya? betul, jadi saya pilih di Jakarta. Terus Ai kayak males nih pergi cari yang jauh-jauh, yang mana sih yang deket. Itu awalnya sebenarnya, jujur, to be honest ya. Nah, terus Betul. akhirnya milih kayak, oh ya udah Podomoro aja kan, dekat satu. Terus juga punyanya Agung Podomoro gitu kan. Terus kalau misalnya mau main ke kampus gampang. Kayak gitu lah. Iya. Kalau lunch juga masih ketemu kita. Dan juga
itu hotel bintang 5 satu-satunya di Jakarta Barat dia, Betul. si Fumi. And then I udah masuk interview, terus pas di interview pertama itu I langsung nanya-nanya ke HR ini training manager ya waktu itu ya, Bu Sekar. Yes, Terus Ibu saya Sekar. mau nanya, Bu, bisa nggak sih saya misalnya mau intern nih kan, saya mau coba di front office as my main internship, ini tempat internship, tapi saya mau cross training juga dong ke housekeeping, cuma buat tahu Wow. ada apa sih di housekeeping. Itu udah saya tanyain di interview awal. Nah juga ini sebenarnya buat tips sih, kalau misalnya ada yang mau interview buat di hotel, itu bisa kita tuh jangan anggap interviewer itu kayak, waduh ini orang galak nih, kayaknya ini galak. Kita anggap aja jadi teman. Terus pas interview sama Bu Sekar tuh bener-bener kita ngobrolnya kayak teman. Gimana Bu, apa kabar, bla bla bla. Nah jadinya lebih cair kan suasana. Di situ juga kayak emosionnya Bu Sekar itu secara tidak langsung pasti juga bermain, karena orangnya santai. Bu Sekar juga ini pasti bawahnya juga santai juga. Jadi sama-sama enak. Terus itu intern di front office di semua department. Jadi kalau Oke, misalnya muter ya? ya betul. Jadi kalau misalnya sebut nama hotelnya Pullman Jakarta Central Park, itu udah gampang banget buat soalnya pertamanya itu masuk di operator. Soalnya kalau Oke. operator kan pas telepon kan, good morning, welcome to Pullman Jakarta Central Park, how may I help you gitu. Jadi udah kebiasa lah itu Yes. ngomong Pullman Jakarta Central Park. And then dari operator pindah ke GRO, terus pindah lagi ke Lobby Ambassador, terus concierge, and then executive lounge attendant juga. Oke. Yang paling unik adalah saya juga sempet ke bellman, Kak Dea. Oh, wow. Dan itu kamu betul-betul muter semua section di FO ya? Nih, ada bapaknya FO nih, Mas Anwar, Pak Anwar Basalama, langsung muncul. Ini Mas Anwar, dia udah muter semuanya. Lex, nah pada saat Alex lagi di dalam sana, lalu saya tiba-tiba dapat telepon dari HR director. Saya tuh biasanya paling deg-degan nih ya kalau ada telepon dari HR director atau dari training manager gitu. Terus saya ditelepon, dia, kamu bisa nggak datang ke Pullman Central Park? Ini di tengah-tengah ya, Lex, di tengah-tengah kamu internship ya. Di telepon terus waktu, oh kenapa? There is a surprise for you. Oh, kalau surprise berarti kayaknya ini tanda-tanda baik nih ya, karena kan angkatan pertama banget nih Alex ini di sana. Terus baru itu begitu saya ke sana, ternyata saya itu nggak boleh masuk ke ballroomnya kalian. Jadi kalian tuh lagi ada acara gitu. Kenapa ini, ada apa? Alex dapat award. Wah, award apa? Terus awardnya lawan siapa? Karena internnya nggak banyak kan Alex waktu itu. Ya. Terus ternyata Alex ini dapat awardnya adalah berkompetisi dengan all employees hotel. Nah, namanya adalah Service Excellence Award. Lex, kamu nyangka nggak sih hari itu kalau kamu bakal dapat award, Lex? Sebenarnya, sebenarnya tuh kayak hampir nggak datang itu kan pada saat itu. Hampir nggak datang. Ya, terus kayak kayak udahlah, sampai banyak orang kayak bilang datang Lex, datang penting banget gitu kan. Soalnya juga waktu itu kan sampai disuruh jadi kan, itu jadi kayak ada competition kan. Kita itu ada namanya Pullman Got Talent. Oh, Pullman Got Talent, oke. Nah terus di situ ada hotel manager, saya sama satu orang lagi, ini saya lupa ini siapa, itu jadi juri si Pullman Got Talent ini. Oke. Nah di situ tiba-tiba ini kan mereka ngomongin tentang keuangan perusahaan selama setahun kayak gitu lah, tentang rekap-rekap setahun. Terus ada yang namanya Service Excellence. Itu saya awalnya ya biasa aja semua kan. Terus keluar satu gambar itu employee, satu gambar employee, terus satu gambar lagi, di bawahnya Alexander Kennedy trainee, itu kayak komponen tinggi lagi. Iya, waktu itu iya itu kayak kaget banget. Terus apalagi gak berapa lama setelah acara itu selesai, pintu dibuka terus ada Kak Dea.
Ay dengan udah jas lengkap itu hebohnya di depan nungguin teriak-teriak ya gitulah. Karena saya, ya waktu itu GM-nya masih Pak Dominic Albero ya, Lex. Ya, betul. Iya, jadi saya ditepok pundak saya sama Pak Dominic, terus begitu Pak Dominic bilang dia, if you have any other students like Alex, and then please send them to us dan segala macam. Yang kayak udah kayak jalan di atas awan gitulah di ballroom itu, terus ketemu lagi sama Pak Amrullah ya, Pak Amrullah waktu itu yang Ya. kabarin saya. Juga gitu deh, Alex is the best student, ketemu Bu Sekar, peluk-pelukan, ya ampun gak sangka ya. Karena memang betul banget, Alex ini pada saat masuk kuliah sampai ke mau internship itu anaknya super Wallace gitu. Super Wallace, terus begitu gayanya itu agak-agak bukan songong ya, tapi lebih ke cool. Anaknya cool banget, sehingga kita nggak sangka, wah Service Excellence Award itu kan memberikan pelayanan beyond gitu ya. Terus memang tapi setelah dibuka semuanya, kan saya dapat tuh kenapa Alex menjadi mendapatkan Service Excellence Award. Saya lihat banyak banget komplimen dari guest dan dari tim tentang Alex. Lex, bagaimana kamu pada saat selama sampai dapat award itu bisa betul-betul menjiwai sebuah pelayanan itu, Lex? Boleh cerita nggak sih kalau kamu bisa sampai dapat banyak komplimen dari guest dan semua employee yang lain? Kalau misalnya menurut saya sih ya, yang paling penting itu pertama kita jangan pilih-pilih kerjaan. Oke. Karena pilih-pilih kerjaan itu tuh jadi kayak kita mau yang enaknya aja, yang susah-susah kita nggak mau. Itu paling apa ya, kayak musuh lah terberat. Di situ kan kita bakal bisa dilihat Oke. sama orang. Kayak, ih sini kok Yes. maunya kerjanya gampang-gampang sih, saya dikasih yang susah kayak gitu. Jadi ada yang nggak fair di situ. Contoh aja Oke. kayak pas ke concierge, enggak, pas ke bellman, itu saya sebenarnya dalam hati kayak, aduh, buset dah, masa pakai baju bellman kayak gitu loh. Iya. Nah, kemudian tapi ya udah saya ikutin aja, saya jalan. Nah, terus ada satu saat di mana saya ketemu sama Director of Rooms-nya waktu itu Pak Sunardi Song, sekarang dia GM di Ibis Jogja. Itu dia nanya ke saya, Alex, nggak salah kamu pakai baju ginian. Ganti ganti pakai baju FO biasa kayak gitu katanya. Nah, di situ oh ya udah saya ganti. Oh itu juga bukan saya yang milih kan, maksudnya disuruh sama Yes. director film. Itu satu. Terus juga contoh pas apa ya di front office itu pas jadi front desk, saya itu intern pertama yang boleh apa namanya ngelakuin check in check out, intern pertama. Wow. Sedangkan di sepanjang sejarah itu hotel belum ada, maksudnya bahkan intern aja tuh takut Kak buat ke lobby ke depan. Iya, 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 nggak boleh lah pokoknya waktu itu ya. Nah, iya. Terus jadi kayak, apaan sih? Yaudah jalan aja ke depan lah. Terus belajar-belajar. Akhirnya di situ mulai deh banyak beberapa trainee juga udah mulai berani buat ke depan. Ini bukan cuma check-in check-out loh. Even cuma ke lobby aja mereka pada kayak, aduh nggak deh, nggak deh, nggak deh. Nah Oh kita tuh iya? harus bikin, iya betul. Makanya kita harus kayak bikin apa ya? Kayak suatu breakthrough. Jadi ya mulai kebiasaan habit-habit baru. Jadi nanti trainee-trainee yang baru, saya juga ada beberapa trainee yang pernah saya kayak ajarin caranya gimana kayak gitu loh. Heeh, Jadi heeh. dan juga selalu apa ya namanya kayak semisal kita trainee, kita harus set our standard itu sebagai employee. Kemudian Betul. kalaupun semisal kita udah menjadi employee, kita harus set standar kita jadi duty manager. Jadi kita harus set standar kita setingkat di atas kita itu. Jangan Waduh, kayak mantap. jangan kayak contoh misalnya sekarang employee nih ya udah employee, ya udahlah jadi employee biasa aja. Itu tuh kita kapan sih mau majunya kayak gitu loh. Betul, That's why kita betul. harus put standard higher. Yes. Karena betul banget tuh kata-kata Alex. Jadi pada saat kita naikin level kita satu level di atasnya, maka kita bisa melihat pekerjaan kita dengan helicopter view ya, Lex. Ya, Sehingga kita bisa perform at our best gitu. Sampai saya ingat banget tuh waktu itu ada tamu penyanyi terkenal ya, ada. Lex. Terus Jess Glynn ya, Jess Glynn ya. Nah, pas si Jess Glynn itu saya sampai dikasih tahu Alex bahwa Kak nanti kakak mau apa rame-ramein eventnya ya di Tribeca Park.
karena ini aku udah angkat telepon dari dia. Jadi pengalaman dari Alex itu betul-betul membuat dia, karena nggak pilih-pilih kerjaan, dia bisa sampai dapat semua pengalaman itu dan ketemu sama banyak banget VVIP, tentu saja nggak bisa kita sebutkan namanya. Tapi that experience, saya sangat setuju dengan bagaimana Alex bilang jangan pilih-pilih kerjaan, yang susah, yang gampang, semua dikerjain sepenuh hati, sehingga akhirnya bisa mencapai level yang tadi Alex dapatkan. Nah, lepas dari ini Pak Dominic itu kan opening tim ya Lex ya. Jadi memang saya sempat dengar tuh bahwa dia standarnya harus tinggi, pilihannya segala macam, sehingga memang mungkin nggak pernah ngasih training untuk bisa ke depan. Tapi Alex, anak pertama yang boleh ke depan, sehingga akhirnya sekarang trainee-trainee itu boleh mengikuti standar yang udah dikasih sama Alex. Tapi tentu saja seleksinya ya ikut cara Alex waktu itu. Jadi harusnya levelnya level yang kemampuan bahasanya bagus, very humble, terus senyum terus. Karena Alex tuh beda banget lah pokoknya waktu udah intern. Itu kayak kita pernah tuh, saya sama Sir Vincent kayak datang ke lobby, terus kita lagi di bank. Terus kita lihat Alex dari baliknya jeruji-jeruji itu, Lex. Kamu belum tahu, belum kita sapa waktu itu. Terus kita liatin, gila ya Alex berubah banget. Senyumnya, cara bicaranya itu very elegant, dan apa di lobby itu kelihatan charming banget. Setelah itu baru kita samperin, baru kita kayak gitu, dan Alex benar-benar bisa jaga gitu, meskipun Alex deket sama kita, mahasiswa kita, tapi dia benar-benar act as a professional waktu itu gitu ya. Sementara saya udah kayak kelinci mau lompat peluk dia gitu. Tapi dia tetap bisa jaga kayak profesional gitu. Dan itu yang kita lihat betul-betul keren banget. Nah, Lex, masuk ke yang intern yang kedua. Kan ini Alex waktu itu udah istilahnya kalau Mamang mau pilih Pullman Jakarta Central Park itu udah nggak pakai interview lagi, dia udah tinggal kayak oke, saya mau di departemen apa, itu dikasih gitu ya. Nah, tapi waktu itu Alex yakin kamu nggak mau di hotel lagi, nggak mau di Pullman lagi. Nggak, Ayo mau coba pengalaman baru. Kenapa waktu itu Alex memilih departemen yang lain, Lex? Saya itu sadar kalau Sorry, Alex nggak ada suaranya, Lex. oh sorry, bentar. Halo, Coba tes lagi. halo. Yes, oke. Hilang lagi, Lex. Alex left. Sebentar ya, kita ini sekarang masuk ke yang kedua, mengenai internship keduanya Alex. Saya invite Alex lagi. Seru ya. Alex tuh luar biasa. Yes, Lex. Sorry, tadi gimana pertanyaannya? Tadi pertanyaannya adalah pada saat internship kedua, kan tadi saya cerita nih sama penonton IG kita bahwa Alex itu kan jalan tol nih kalau pengen ke Pullman Central Park Jakarta. Tapi Alex memilih untuk tidak gitu dan memilih untuk belajar hal yang baru. Padahal waktu itu offeringnya udah departemen apapun yang mau kamu pilih, it's open gitu. Kamu tinggal pilih mau jadi apa, coba. Itu kamu coba challenge baru dan kamu memilih untuk di sebuah industri yang Alex belum pernah sama sekali, yaitu di event. Di event gitu ya. Nah, Lex, kenapa kamu waktu itu memutuskan untuk masuk ke tempat yang benar-benar totally new for you? Oke, saya itu sebenarnya apa ya? Saya sadar saya ini suka belajar pas ada pelajaran hotel management HM. Nah, disitulah saya suka belajar hal-hal yang baru, Kak. Oke. Ya, that's why saya milih kayak coba something new lah, which is ke event kan. Dan juga saya suka banget kalau untuk handle event seperti kayak gitu kan. Nah, di event ini juga banyak banget hal-hal baru yang bisa saya temuin. Contohnya kayak, kalau event kan dia itu lebih, lebih dinamis kan daripada di hotel yang kerjaannya mesti bener-bener capek lah jatuhnya, mesti kesono kesini. Nah, di situ juga saya ngedapetin hal baru, yaitu how to work under pressure, kayak gitu loh. Jadi kayak di setiap tempat intern saya itu, saya sebenarnya nggak terlalu, ya saya benar dapat hal-hal yang baru tentang industrinya. Tapi yang lebih saya tangkap itu ke soft skills yang saya dapetin. Contoh kayak working under pressure, gimana harus ramah sama orang,
gimana how to work professionally kayak gitu sih. Nah, itu tuh waktu itu Alex di Panorama ya, Alex, Street Panorama Ya ya, betul. Mm-mm. Street Panorama ya untuk international event ya. Yes, correct. Nah, pas di situ ya ini Bu, ya kebetulan juga gitu. Kebetulan saya juga deket banget sama orang-orang di sana dan saya sering jadi karena saya sering jadi MC buat acara mereka. Jadi mereka sama lagi tuh. Mereka bisa WhatsApp ke saya dan bilang bahwa gila ini Alex nih pinter banget. Bahkan sampai akhirnya Alex itu ditempatkan sebagai tidak hanya sebagai trainee gitu ya yang di event segala macam, tapi dia ditempatkan sebagai orang yang membuat konsep acaranya, dia Yes. presentasi sampai akhirnya konsep event itulah yang dipakai. Nah, Lex, itu lagi-lagi tuh Lex, itu apa ya surprise gitu. Oh, ternyata bisa secanggih itu ya anak-anak kita itu di lapangan. Boleh cerita nggak sih Lex pada saat kamu diminta untuk membuat konsep acaranya sampai acara itu bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan besar seperti Red Panorama? Sebenarnya kalau acaranya itu dia udah apa ya jatuhnya well established lah, udah ada acara-acara sebelumnya. Tapi waktu itu saya difokuskannya itu untuk jadi stage director. Stage director, Yes. training. Jadi lebih lebih ke stage-nya inside of the acaranya. Di situ Oke. saya benar-benar ngaturin yang namanya time schedule-nya. Mereka mesti berapa menit terus langsung ganti orang kayak gitu lah. Terus juga handle lingkungan di daerah situ kan waktu itu kita ada auction juga ya, lelang. Nah, di Yes. situ itu bener-bener rame banget di mana kita jadi mesti kasih batas siapa aja yang ikutan lelang, terus tata cara lelang, bener-bener koneksinya itu juga networkingnya mesti cepet sama semua orang. Jadi udah ada tuh semua data orang, jadi yang talentnya kita udah ada datanya. Saya mesti kontak-kontakin. Halo, ini sebentar lagi nih udah mesti ke depan ke panggung, bentar lagi ke panggung nih. Terus saya minta tim saya juga, bantu dong cariin orang ini, bantu dong cariin orang ini. Nah, Wow. itu juga kenapa saya bilang kayak kita mesti kerja itu bukan apa yang kita mau juga. Semua hal mesti kita ambil, nggak boleh pilih-pilih. Sampai kayak misalnya hal kecil lah Kak, contoh kayak ini sih, maksudnya apa ya, saya ini juga thank you ke tim pengajar dari Podomoro, di mana saya tuh jadi bisa mindful sama lingkungan sekitar saya. Contoh kalau misal di Pullman itu, di lounge-nya itu contoh ada bantal kursi yang jatuh gitu. Nah, saya bantuin pasangin lagi yang benar kayak gitu loh. Jadi bukan responsibel mereka bodo amat. Kita tuh harus punya rasa memiliki juga di suatu perusahaan yang kita kerja itu. Dari situlah kalau kita udah punya rasa memiliki, kita pasti akan kerja dengan sepenuh hati kita. Kalau kita Wah, kerja dengan sepenuh hati, itu pasti orang-orang ngelihat kita kayak, wah ini orang benar-benar kayak charming lah gitu jatuhnya. Charmingnya dalam tanda kutip ya, maksudnya kayak ini orang panutan nih yang mesti dicontoh kayak gini kerjanya. wow, keren ya ampun. Iya, mungkin karena waktu itu Alex ngeliatin ya, karena kita di tahun pertama itu memang belum banyak ya Alex timnya ya. Jadi pada saat mereka praktek itu, kadang karena prakteknya itu anaknya juga, waktu itu ada 36 mahasiswa ya angkatan pertama kita. Terus praktek dibagi jadi dua, jadi 18-18. Jadi Alex itu dengan mata kepalanya sendiri melihat bagaimana dosen-dosennya juga ikut cuci piring, ikut angkat kursi, ikut elap-elap dan segala macam, sehingga itu akhirnya buat Alex itu menjadi sebuah pengalaman pelajaran berharga yang membuat Alex, dan memang sebetulnya Alex pun bibitnya sudah seperti itu gitu. Jadi pada saat dia melihat punya bibitnya, akhirnya dia bisa menjalankan itu, dan itu yang sangat terbaca dari tidak hanya level manager tapi sampai level general manager. Bagaimana mereka, saya ingat banget itu juga selain Pak Dominic, saya juga sempat ngobrol sama Rit Panorama punya GM orang Malaysia. Siapa namanya ya? Oh Lupa iya, saya. Steven, Mr. Steven. Yes, dia juga sempat waktu saya nge-MC untuk acara kopinya mereka, terus dia bilang, from your campus kita punya satu trainee. Dia bilang gitu, dan dia yang very, very good, mau ngerjain segalanya, itu benar. Itu adalah jadi catatan yang selalu dilihat oleh the highest level pada saat dia mengamati tim di bawahnya. Karena sekali lagi ya, mereka itu pasti mengamati itu sudah seperti helikopter view nih. Nah, dari situ lalu Alex sekarang menjadi seorang entrepreneur yang sangat Wow. pembelajar gitu ya. Lex,
eh, kamu kan anak bisnis perhotelan gitu ya, udah pernah internship di Hotel Bintang 5, udah pernah internship di event organizer gitu ya, international event organizer. Eh, apakah ilmu yang kamu pelajari selama 4 tahun itu terpakai pada saat kamu menjadi seorang entrepreneur, Lex? Sangat terpakai. Seperti yang saya selalu bilang juga ke semua orang, saya itu kuliah di perhotelan, itu kalau soal teori ini kan bisa kita pelajarin di mana aja. Tapi kalau misal soft skillsnya itu kita harus rasain sendiri kayak gitu loh. Jadi kalau misal di hotel itu saya bisa dapetin gimana how to plan a business dari pelajaran-pelajaran yang udah ada. Terus gimana how to handle people, gimana cara negosiasi ke orang juga. Terus how to work under pressure, gimana cara kita mesti kerja profesional. Nah ini semua tuh saya terapkan ke apa yang sedang saya jalankan sekarang, which is jadi entrepreneur, seperti itu. Wah, dan ini yang paling keren nih. Jadi pada saat kita itu kami itu ya para dosen gitu ya, saya Sir Mike, Sir Vincent, Sir Dos itu pada saat mengundang kalian, mengundang Alex, mengundang Marsha, mengundang Juju, mengundang Britney dan Hans itu kita itu sebelum kita merangkum apapun yang kalian bicarakan dalam rekaman meeting kita di Zoom, itu kita kayak sama-sama tuh ya para dosen tuh kayak diam dulu sejenak lalu kayak bangga terus speechless karena pola pikirnya tuh udah totally different pada saat kalian tuh kayak kayak Alex yang bukan kita kenal, kayak Marsha yang bukan kita kenal, yang grow levelnya itu udah bahkan lebih-lebih daripada kami para pengajarnya karena mereka mengalami langsung kan setelahnya gitu. Nah, setelah itu Alex mulai cerita lah bahwa selama dia jadi entrepreneur, dia punya pengalaman karena tadi ya suka belajar hal baru. Alex belajar hal lewat online maupun workshop gitu, workshop online maupun langsung gitu mengenai hal-hal yang baru. Yang itu menjadi masukan dari Alex bahwa soft skill itu sangat-sangat penting gitu. Nah, Alex, kamu kan pada saat kamu bilang suka belajar hal baru, lalu kamu memberi masukan kepada kami. Bapak Ibu kayaknya bagusan kalau pelajarannya sekarang lebih ke sini, karena 5 tahun lagi itu bakalan lebih ini yang kepake gitu ya. Nah, Lex, kamu pada saat memilih-milih itu, saya pengen ikut workshop ini, pengen ikut workshop ini, kamu pilihnya berdasarkan apa sih, Lex? Sebenarnya itu pertama dari interest saya ya, apa yang saya sukain gitu. Waktu pertama itu saya ikut pelajaran yang maksudnya di luar dari hotel bisnis itu adalah grafologi analis. Oke. Which ada mungkin ada apa namanya suhunya juga di sini Pak Michael. Membaca ya, pribadi seorang lewat tulisan ya? Ya betul. How to lihat analyze tulisan orang dari karakter tulisannya dan lain-lain. Kemudian dari apa namanya? And then interpreting it gitu loh. Kemudian saya belajar juga TAT. Oh iya. Itu, ya. Teknik ya. Ya betul, itu juga maksudnya saya lihat ada panutan juga nih. Wah, ini ada Ko Michael, sekarang manggil mesti Ko Michael, Kak. Iya, dia iri. Ya. Iya. Terus ada Kadea juga sebagai tanda kutipnya panutan di TAT. Terus sekarang selama COVID ini kan saya kayak mikir, aduh bosan nih di rumah, ngapain ya? Akhirnya ya udah deh, coba subscribe kelas-kelas online. Nah, di kelas-kelas online ini saya dapat banyak banget hal yang maksudnya susah lah untuk dimiliki orang lain sebelumnya. Karena dengan ikut online kelas ini, saya sekarang udah bisa belajar dari contohnya siapa ya? Foundernya Starbucks. Wah. And then presidennya Walt Disney. Kayak gitu loh. Maksudnya ya, susah kan kalau mau benar-benar belajar dari mereka. Ya, salah satu yang paling Nah, salah satu yang paling gampang itu ya udah melalui online learning ini. Jadi ilmu-ilmu mereka itu semua saya catat di satu buku. This is the book. Bukunya buku Podomoro. Nanti aku kirim orange. Jadi di sini tuh semua catatan saya nih tentang hal-hal yang saya dapetin dari semua guru-guru saya. Kemudian saya juga suka baca buku.
kemarin terakhir itu saya selesaiin bukunya Prof. Renat Kasali, itu yang apa ya namanya? Agility. Jadi itu di mana kita sekarang ini di zaman yang mesti serba cepat. Siapa cepat, dia pasti yang menang. Terus Oh, juga di situ banyak banget hal-hal baru itu tentang leadership juga ada di bukunya Prof. Renat ya. Kemudian sekarang saya lagi baca buku namanya Now. oh wow. Nah, jadi di sini tuh apa ya, lebih kayak kita mesti tahu kalau zaman itu udah berubah. Yes. Kalau dulu tuh mungkin lama-lama masih oke. Sekarang apa sesuatu yang lama sekarang tuh bikin kita bakalan kesel. Mm-mm. Setuju nggak? Contoh nih ya, Betul. KDA aja. Betul. Misalnya KDA kerja di kantor terus suruh minta bantu orang, tolong bikinin surat dong. Ternyata suratnya baru datang 4 hari, 5 hari kemudian, pasti kan kayak, Oh, aduh, mesti oh, saya yang kerjain sendiri nih. Kayak iya, gitu iya. kan. Kayaknya Kita ngetik tuh ya, sendiri. nah betul. Sekarang tuh kalau dulu kan mungkin kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa. Maksudnya mungkin ada keterbatasan apa. Kalau sekarang kayak cepat 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 cepat. Semuanya masih serba cepat kayak gitu loh. Nah di situ eh, makanya kayak daripada kayak saya nganggur aja di rumah diem-diem, ya udah saya coba belajar hal-hal baru yang mungkin menambah pengetahuan saya, terutama tentang membangun bisnis, gimana biar bisnisnya ini bisa lebih maju lagi loh daripada sekarang. Soalnya kalau sebenarnya ini kan family business. Nah, tapi saya ini mencoba untuk merubah sistem di dalamnya. Soalnya kalau misalnya mindset orang zaman dulu, which is our parents, itu mungkin mereka kayak, oh ya udah bisnis udah jalan, jalanin aja, kamu lanjutin aja, kayak gitu loh. Nah, tapi itu hal yang salah. Berdasarkan, bukan berdasarkan Alex loh ya, tapi berdasarkan profesional seperti Prof. Renat Kasali lah, dan lain-lain, itu bilang kayak, gak bisa kalau kita diem di sini, orang lain bakalan nyerang kita. Nah, kalau Agree. misalnya kita posisinya udah di atas juga, kita juga nggak bisa diem aja. Kita mesti makan diri kita sendiri, kayak gitu loh. Biar kita bisa berkembang, kayak gitu. Wow. Gila, gila, Kalau gila, gila. misal, Gila, gila. Nah, ini memang angkatan ajaib sih. Kenapa saya bilang angkatan ajaib? Karena kita memang waktu waktu mulai ya, Lex ya. Itu entah kenapa kita pakai pakai our mindful teaching. Terus akhirnya kita mengundang waktu itu masih Mbak Didin Hartono ya, Lex. Jadi sebelum mereka mulai kuliah, yes, ya Magic Finger ya. ya, Waktu itu kita mengundang Mbak Didin Hartono untuk membuka kelas angkatan pertama, yaitu dengan mengajari bagaimana mereka mengenali emosi, lalu mengatasi atau membalance emosi tersebut dengan yang namanya Magic Finger dalam ilmu Jitsu. Nah, dari situ tadi waktu Alex bilang bahwa Alex itu punya mindful mindful terhadap environment, itu saya kayak pengen nanya sih. Kenapa? Karena memang itu sangat-sangat penting sih, apalagi untuk anak-anak muda yang di zaman yang begitu cepat ini, begitu punya screen time banyak dengan gadget mereka, being mindful is really important, dan itu yang dipelajari dan dirasakan betul dan dialami betul oleh seorang Alexander Kennedy gitu ya. yes, Dan betul. saya, iya, pada saat kemarin Alex itu ngomong mengenai dia belajar selama COVID atau selama pandemi ini, itu saya merasa bahwa orang Alexander Kennedy itu adalah a living example of 4 fase yang sempat saya jelaskan pada saat webinar kemarin adalah Alex itu punya fase uh, denial sama fase fase paniknya dalam 4 fase selama menghadapi krisis itu sangat pendek. Jadi dia denialnya mungkin sangat cuma sebentar bahwa kayaknya ini nggak akan masuk Indonesia deh. Sama fase dia panik itu sangat-sangat pendek. Saya melihat di minggu pertama dia udah langsung masuk ke fase learning. Saya ingat banget waktu itu Alex cerita mengenai saya ikut uh, workshop ini, workshop itu, kakak Dea mesti belajar ini, kak Dea mesti baca ini dan segala macam. Sampai akhirnya saya nanya sama Alex, Lex, kapan kamu lagi belajar supaya saya juga belajar gitu. Karena saya belajar hal-hal baru yang dipelajari oleh mereka. Dan Alex masuk ke fase keempat dengan begitu cepat, yaitu fase growth, di mana dia bertumbuh dengan mempelajari apa yang dia pelajari selama pandemi ini. Jadi saya setiap orang punya fase
punya panjang fasenya sendiri-sendiri. Semua orang pasti mengalami 4 fase ini dalam kondisi pandemi ini. Tapi bagaimana Alex memiliki fase 1 dan 2 yang begitu pendek, lalu dia masuk ke fase yang ketiga begitu cepat, dan masuk sekarang sudah fase yang keempat adalah, kalau kita lihat lagi garis merahnya ke Alex tadi, Alex itu selalu mau 1 langkah lebih tinggi daripada levelnya dia sekarang. Itu yang buat dia seperti itu. Tadi kalau kata komennya siapa ya? Komennya Aldo katanya. Improving ourselves selama yang lain lagi tidur katanya. Nah itu Iya. yang dilakukan orang Alex sih. Pada saat yang lain masih, aduh kenapa sih kok COVID gue nggak bisa pergi. Alex sudah nggak ada di fase itu. Alex sudah lompat. Apa yang bisa gue pelajari selama fase COVID ini? Apa yang gue buka selama fase COVID ini? Kenapa saya bisa bilang growth? Karena kapan hari saya melihat Alex posting punya udah kebuka kantor baru untuk persiapan the new normal. Yang lain masih baru mau siap-siap. Yang ini udah buka kantor. Nah, Alex, boleh cerita nggak apa cabang baru yang Alex buka itu? Jadi sebenarnya itu saya fokus bisnisnya itu kan di bahan kain ya, baik Yes, untuk spray juga untuk baju. betul. Nah terus di tanah saya ini kerja itu sebenarnya di Tanah Abang. Tapi semenjak COVID, Tanah Abang itu gedungnya benar-benar tutup, nggak boleh buka sama sekali. Kemudian eh, saya kepikiran, waduh ini kalau nggak buka terus, ya gimana gitu kan. Ekonomi semua orang itu pasti terpengaruh. Bukan cuma Betul. kayak sebagai business owner, tapi juga ke karyawan-karyawan kita, berapa orang yang mesti kita rumahin gitu kan. Mm-mm. Nah, sampai akhirnya saya kumpul sama keluarga, kita coba buka satu tempat baru, cabang baru di mana kita akan mendekatkan diri dengan customer kita yang ada di lokasi Tangerang, daerah Tangerang. Wow. Betul. Nah, kemudian hal uniknya ini adalah eh, saya belajar dari Profesor Renat Kasali kalau kita ini harus agile. Kita harus bisa ngelihat situasi sekarang, apa yang harus kita lakuin juga harus langsung keluar pada saat itu juga. Di situ kita harus apa namanya, mengadaptasikan diri kita lah ya kepada pasar juga. Nah makanya saya buka cabang baru ini. Nah kemudian juga saya belajar dari saya lupa dari pendirinya Starbucks atau dari presidennya Walt Disney. Kita ini tuh mesti apa ya namanya, disrupt the market. Jadi ada beberapa cara buat masuk ke pasar. Salah satunya itu adalah disrupting the market. Di mana kita harus, kalau saya ya, yang saya lakukan adalah untuk sekarang ini saya adalah penjual kain yang paling murah se-Indonesia. Jadi, Wow. nah kemudian juga saya punya pilihan motif yang banyak. Jadi itu semua orang kalau mau belanja ke toko lain, mereka pasti bakalan capek sendiri. Buset, ini tokonya Alex aja banyak banget motifnya, harganya murah lagi. Ngapain saya mesti ngeliatin ke toko-toko sebelah kayak gitu kan? Nah Iya. itulah, I'm trying to disrupt the market. Marketnya sebenarnya udah kuat di sini, udah ada. Coba deh gangguin. Nah Iya, iya. disitulah cara saya buat masuk dalam pasarnya. Seperti Oh, itu. gila, 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 gila. Mind blow sih buat I. Nah, ya, itu Lex berasa nggak sih? Saya kok berasanya itu selalu ada benang merahnya gitu. Bagaimana seorang Alex membuat sebuah hotel bintang 5 memberi kesempatan kepada seorang trainee yang tadinya pilih departemen aja nggak mungkin ya. Yang tadinya diterima aja syukur gitu ya Lex ya. Tapi Alex bisa mendisrupt kondisi itu dengan dia bicara sama training manager. Saya pengen belajar FO dan housekeeping, and you got it, gitu ya. Dan kamu dapetin itu. Terus setelah itu kamu begitu sudah di FO, kamu mendisrupt lagi nih. Yang biasanya semua trainee nggak bisa, sekarang trainee bisa. Dan sekarang jadi entrepreneur, dia juga mendisrupt itu gitu. Itu yang membuat seorang Alex ini akhirnya lebih maju dibandingkan yang lain. Nah Lex, karena waktunya sudah eh oke, kita masih punya 5 menit Lex untuk Oke. ngobrol-ngobrol. Saya pengen have one closing question about this session, Inspiring Journey of Alexander Kennedy. Tadi udah banyak banget, value-nya udah banyak banget, tapi kalau saya pengen nanya nih Lex, apa sih sebetulnya value of life
Alex dan apa pesan Alex untuk adik-adik kelas atau generasi muda yang sedang belajar? Em, Kalau saya sih sebenarnya ada 5 value yang saya bener-bener jalanin sendiri ya, maksudnya saya rasain juga. Pertama itu tuh kita harus jadi orang yang selalu mau belajar, selalu mau nanya. Misal kita pun misalnya diterima kerja di tempat yang baru, kita mesti nanya ke orang-orang yang udah kerja di situ lebih lama. Kak, cara kayak gini gimana sih? Cara gini gimana sih? Pertanyaan-pertanyaan kita inilah yang akan nge-build kita ke level yang lebih tinggi. Seperti itu. Terus kedua itu kita mesti punya persistence. Jadi kayak kita mesti punya target, kemudian kita harus kejar target ini sampai benar-benar kita dapetin. Waktu itu saya dalam tanda kutip ya, digampar sama director of room saya pas interview. Jadinya pertama itu udah selesai interview sama dia, terus dia ngomong ke saya, kamu ada pertanyaan lagi nggak? Gitu kan. Kemudian saya bilang, oh nggak ada Pak, udah cukup. Terus bapaknya itu tiba-tiba nanya, kamu tahu umur saya berapa? Kayak gitu. Terus kayak, nggak tahu Pak. Makanya nanya, kok kamu nanya tuh kamu makin pinter. Makin tahu tentang hal-hal lain yang, maksudnya yang nggak penting pun juga kamu tahu gitu loh. Nantinya baru kita sortir lah hal-hal baru yang kita dapetin itu. Kemudian, oh iya siapa? Terus saya dibilangin sama dia, kamu mesti mikir, saya sekarang umur 31 nih udah jadi director of rooms. Kamu sebelum 31 tuh udah mesti di atas saya, kayak gitu loh kata dia. Wow. Itu yang bikin kayak motivasi buat saya. Makanya juga saya sekarang masih ingat namanya Pak Sunardi Song gitu. Saya ingat banget. Nah terus ya persistence itu kita mesti kejar target. Terus juga kita harus punya locus of control yang baik. Baik itu eksternal maupun internal. Jadi kemampuan di diri saya, di diri kalian juga nih, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang lagi nonton, kalian itu tuh punya potensi yang sangat besar di dalam diri kalian. Nah, tinggal gimana kalian mengembangin potensi yang udah ada buat menjadi sesuatu yang baik buat kalian, buat keluarga, maupun buat orang-orang di sekitar kalian. Terus kalau udah learning, persistence, yang ketiga itu kindness. Kebaikan atau kasih gitu. Percuma aja kita punya ilmu yang tinggi, tapi kita nggak punya kebaikan ini, nggak punya kindness. Ilmu itu bakalan sia-sia. Terus juga kalaupun kita punya persistence, tapi kita nggak punya kindness, itu bakalan jadi ego buat kita sendiri. Kayak kita bener-bener egois lah tentang diri kita. Habis itu, yang keempat itu gratitude. Jadi kalau pun kita misalnya udah di suatu level yang tinggi nih, kita jangan lupa sama orang-orang yang udah bikin kita jadi kayak gini. Makanya kan saya selalu bilang kayak ke dosen-dosen kayak thank you, gara-gara kalian ini. Maksudnya kayak bukan dosen aja, maksudnya orang-orang di sekitar saya juga bikin saya jadi saya yang sekarang ini kan. Kayak gitu. And then yang terakhir adalah mesti being happy. Itu udah kayak motonya Kak Dea banget ya. Yeah, always laughing at me. Being happy. Saya itu juga sebenarnya tuh terinspirasinya itu dari kayak apa yang Kak Dea bilang gitu loh. Kak Dea kan sering bilang kayak semoga semua makhluk berbahagia gitu kan. Nah saya kayak apaan sih ini berbahagia? Gak usah ngomong juga saya bahagia gitu loh. Gitu ya? Ya, nah sampai saya akhirnya baru pelajarin kalau benar-benar kita apa ya, percuma kita itu bisa punya pengetahuan yang hebat, target-target kita kecapai semua, tapi kita nggak bahagia dalam mungkin kayak relationship. Terus juga kebahagiaan ini dari banyak hal. Maksudnya bukan kebahagiaan as in punya uang ya. Karena kalau punya uang itu, contoh orang tua saya nih, mereka kasih saya uang. Saya ini pasti kayak bakal, kalau misalnya saya beli sesuatu tuh pasti saya bakal ngeliatin, oh ini harganya berapa, ini bisa dibeli harganya berapa. Tapi kalau misalnya kita ini bahagia as in di jiwa kita sendiri, itu tuh kita lebih bakalan understand the real value of something kayak gitu loh. Kita bakal bisa lebih menghargai sesuatu hal kayak gitu. Ini saya kayak nangis sih. Waduh. Thank you, touch my heart, Alex. Jadi kalau tadi 5 value yang Alex punya adalah yang pertama learning,
yang kedua persistent, yang ketiga kindness, yang keempat gratitude, dan yang kelima being happy. Yes, Alex sudah menjalani itu semua dan I see that in you, Lex. Saya ingat banget Alex lagi sakit apa ya, demam berdarah ya, Lex. Iya. Terus masuk rumah sakit, terus karena dia itu lucu nih. Ada yang saya pengen bagi sebelum waktunya habis adalah punya cita-cita yang sangat mulia. Ini cita-cita seorang Alex kecil, yaitu Alex tuh pengen bisa anterin mama setirin kemana-mana, gitu ya, Alex ya. Itu cita-cita seorang Alex yang saya tahu waktu saya tengokin Alex ke rumah sakit. Dan bagaimana dia being happy pada saat sakit pun, pada saat kita dorong-dorong apa tempat tidur kita foto-foto segala macam, dia being for that. Dan itu yang membuat saya melihat seorang Alex itu bertumbuh. Dan betul tadi ada yang bilang nih, Lex, Alex yang saya kenal di PU sekarang sangat-sangat berbeda, dan itu kelihatan being process of life seorang Alexander Kennedy. Dan itu yang Wow. mengingatkan kami kembali. Terima kasih, Lex. Kalau mau, Alex tetap belajar dan ajarin kami. Sekarang waktunya kami yang belajar ke Alex. Dan ya, Lex ya, jangan lupa ajarin kita terus kalau dapat buku baru, pengetahuan baru ya, Lex. Kemarin juga ada beberapa sih temen yang apa namanya, Lex, itu buku apaan? Terus saya kayak bilang, oh iya ini saya masih baca nih. Kalau mau pinjam buku yang lain nih, saya ada beberapa buku yang bagus buat dibaca. Nah ya udah akhirnya dipinjem-pinjemin deh buku-buku kayak Wow, gitu. Nah ini terus oh iya, Lex menjadi supir mama betul banget. nah Tahu terus kan? satu hal lagi yang terakhir itu kita mesti sharing apa yang udah kita punya. Contoh seperti kayak Dea, Ko Michael, terus maksudnya dosen-dosen yang lain. Mereka itu sharing ilmu mereka. Mereka udah punya experience yang panjang. Terus buat apa disimpan buat sendiri? Mendingan kita bagi ke orang lain, jadi orang lain juga pintar. Orang lain kita bikin sukses, nanti ujung-ujungnya kita sendiri juga bakalan sukses. That's why kayak misalnya ada teman-teman yang mungkin mau mulai bisnis baru kayak gitu. Nah saya ya udah sini belajar sama saya kasih tahu cara-caranya, kamu mesti apain aja A sampai Z, saya ajarin. Karena kalau dia udah sukses, nantinya pasti dia bakalan balik lagi ke kita. Seperti itu. Gila. Nah, ini buat adik-adik kelas yang lagi pusing nih ya mengenai tile gitu ya. Kamu bisa datang ke Ko Alex dan nanya-nanya ke DM ya. Nanti tanya sama Kak Alex, gimana sih ini benernya seperti apa? Kamu boleh loh tanya-tanya sama Ko Alex. Dan tentu saja itu membangun hubungan antara kamu dengan yang sudah jadi real entrepreneur. Gitu, karena memang Alex ini didewasakan oleh bagaimana dia mengalami pengalaman hidupnya sampai ke titik saat ini. Dan tadi kalau kalian semua bingung kenapa Ko Alex panggilnya saya Kak Dea, karena memang pada saat dia mau lulus saya udah bilang, Lex, setelah kamu graduate kamu boleh loh panggil saya cuman Dea aja. Itu selalu jadi moto saya supaya saya tetap awet muda sebetulnya. Dan Alex bilang, aku maunya panggil kakak aja. Terus ada yang iri kan, Lex, namanya Michael Aswinardi. Dia sekarang iri dan dipanggil Ko Mike katanya. Ya, Ada satu jadi lagi. yes, Saya kemarin nanya ke Sir Dowes, karena biasa dibilang Sir Dowes. yes. Sir, kayaknya saya manggil Sir ketuaan deh. Panggil Ko aja ya. Akhirnya udah saya sekarang manggilnya Ko aja. Enak banget dia, kok Alex, kok Domas, semua mau dipanggil Ko ya. Oke, semua pemirsa hari ini, semua teman-teman hari ini luar biasa ya perjalanan seorang seorang Alexander Kennedy, bagaimana dia memulai hidupnya bersama Memorial University tahun 2014 sampai menjadi Alex yang sekarang. Bibit kebaikan Alex lah yang membuat dia menjadi dirinya sekarang. Dan apa yang kami suka dari Alex adalah dia sangat-sangat humble, tanpa pernah bilang bahwa dirinya itu humble. Alex bahkan di value-nya pun nggak ada bilang bahwa saya salah satu value-nya adalah humble, tapi kita yang di luar kita sangat melihat bahwa Alex ini orangnya sangat humble. Dan tadi yang paling kita suka adalah Alex itu selalu sharing apa yang dia punya, dan itu yang membuat kita sebagai yang lebih senior gitu ya, kita nggak ada keraguan untuk minta tolong sama Alex dan nanya sama Alex mengenai ilmu apa sih yang Alex sekarang lagi belajar dan apa yang bisa kita pelajari dari itu. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar, karena contohnya Alex sekarang bisa seperti ini karena dia tidak pernah malu untuk bertanya dan malu untuk belajar. Lex, thank you so much for the sharing. It's really, really inspiring
Nanti saya akan kirim buku catatan karena saya lihat itu buku yang biru udah mau habis. Nanti kita kirim yang ya. Siap, Biar siap. berjalan. Thank you ya Lex. Salam buat Thank Mama, you. salam Karen Iya. dan and stay healthy, stay happy, and I love you Alex. Thank you. Thank you, Kak.